Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan dan mengisi kekosongan pengajian. Pada sore hari ini kita akan bahas tentang zakat. Karena di antara hal yang sering ditanyakan di bulan Ramadan adalah zakat harta. Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat. Yang kedua adalah salat wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'iz zakah, membayar zakat. Dan zakat yang dimaksud dalam rukun Islam bukan zakat fitri atau zakat fitrah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah zakat harta. Karena zakat ada 2. Yang pertama adalah zakat harta, yang kedua adalah zakat fitrah atau fitri. Zakat harta berkaitan dengan harta. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah berkaitan dengan jiwa. Meskipun dia bukan orang kaya, bayar zakat fitri. Meskipun dia dalam perut ibunya, masih disunahkan bayar zakat fitri. Kenapa? Berkaitan dengan jiwa. Tapi kalau harta berkaitan dengan harta punya syarat-syaratnya seperti nisab, haul dan semisalnya. Kemudian yang kelima shaum Ramadan, yang terakhir hajjil bait. Itu puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Ini rukun Islam. Dan di antara rukun Islam yang sedang kita jalankan di bulan Ramadan adalah berpuasa Ramadan. Dan juga sebagian orang membayar zakat harta. Dan Allah Subhanahu wa taala ya atas hikmahnya tidak mewajibkan semua zakat harta. Tidak semua harta itu punya ya kewajiban untuk dizakatkan. Ya, akan tetapi ada syarat-syarat zakat harta. Yang pertama mencapai nisab. Mencapai apa? Nisab. Yang kedua mencapai haul. Haul itu artinya 1 tahun bulan Hijriyah. 1 tahun Qamariyah yang kurang lebih 354 hari ya. Nah, kalau misalnya 360 dikurangkan 29 sebagian ya enggak sampai 360 hari, atau kita katakan 350 hari sekian. Adapun orangnya yang pertama muslim, yang kedua merdeka, karena budak tidak punya harta. Jadi budak tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga adalah memiliki kepemilikan harta yang sempurna. Sekarang kita bahas harta apa saja yang dizakatkan. Yang pertama adalah harta berupa emas dan perak. Termasuk dalam ini adalah alat tukar, yaitu uang. Karena zaman dahulu alat tukarnya emas perak, dinar dirham. Kalau sekarang sudah digantikan uang. Jadi yang pertama adalah zakat harta termasuk zakat uang. Yang kedua adalah hewan ternak. Yang dinamakan hewan ternak itu ada 3. Yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi atau sejenis sapi, kerbau. Yang ketiga adalah kambing atau sejenis kambing, domba atau biri-biri. Ya. Adapun selain ini tidak diwajibkan zakat, seperti kuda. Kuda lebih mahal harganya, Pak. Ya, lebih mahal daripada harga unta, kuda, tapi tidak diwajibkan zakat. Kenapa? Karena Al-Qur'an hanya menyebutkan hewan ternak. Yang ketiga barang dagangan, ada khilaf dalam masalah ini, barang perdagangan. Yang jualan baju dengan stok yang banyak ya, atau menjualan emas, perak, jelas, atau jualan rumah sebagai seorang penjual ya, maka itu pun punya zakatnya. Yang keempat adalah pertanian dan buah-buahan. Pertanian adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Sehingga sawit tidak ada zakatnya, karena sawit bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan kecuali diperdagangkan, masuk ke yang ketiga, zakat perdagangan.
Adapun buah-buahan cuma dua, yaitu adalah bukurma dan anggur ya, atau kismis bahasa kita. Ya, kurma kering dan anggur kering. Adapun semangka ya, dia tidak dizakatkan, tapi kalau dijual belikan masuk ke zakat perdagangan. Yang kelima adalah rikaz atau harta karun, termasuk juga hasil pertambangan atau barang temuan ya. Sekarang kita bahas untuk hari ini hanya zakat harta saja. Itu zakat mal, yaitu poin yang pertama, zakat harta. Yang dimaksud harta zakat atau harta zakat dalam zakat harta itu ada 3. Yang pertama adalah emas dan perak. Karena dahulu orang menggunakannya sebagai alat tukar, dinar dan dirham. Yang kedua, uang kartal, yaitu uang yang digunakan di masa sekarang. Contohnya rupiah, dolar, pound sterling, euro, ya real, ya kemudian ringgit, ya atau yuan. Itu semua adalah alat tukar sehingga berlaku emas dan perak. Jadi dizakatkan uang. Yang ketiga adalah perhiasan emas dan perak. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan emas perhiasan yang ibu-ibu pakai, anting-anting, gelang, kalung, cincin, jadi yang digunakan sebagai perhiasan tidak dikenakan zakat menurut sebagian ulama. Tapi wallahu alam yang lebih tepat ya, dan lebih selamat adalah kita wajibkan zakat perhiasan. Ya, meskipun perhiasan itu untuk dipakai, bukan untuk disimpan. Jadi ini 3 harta yang wajib dizakatkan, emas dan perak, baik dia antam, batangan atau yang semisalnya. Yang kedua uang yang kita gunakan sekarang. Yang ketiga adalah perhiasan emas dan perak. Jadi selain ini tidak diwajibkan zakat. Contohnya apa? Rumah. Kita punya rumah, alhamdulillah, tidak ada zakatnya. Meskipun rumahnya M-an asetannya, triliunan. Ya, jadi biar nggak kena zakat, beli rumah. Atau kendaraan, mobil, Pajero, Fortuner, ya, Avanza, Innova, nggak wajib zakat. Motor, ADV, Nmax dan semisalnya, Ninja, Kawasaki, itu nggak ada zakatnya Pak. Kecuali kalau kita jualan mobil, kita jualan rumah, jualan tanah pun demikian. Ya, misalnya ada orang punya tanah di mana-mana di Prabu Muli, ini 1 hektar, di sana 2 hektar, 3 hektar, itu tidak ada zakatnya kecuali dia jualan ya tanah, ya dia jualan properti tidak bergerak seperti tanah dan yang semisalnya. Apartemen nggak ada zakatnya. Ya, ini yang pertama yang tidak dizakatkan. Jadi harta yang tidak bergerak. Meskipun mobil itu bergerak, tapi maksudnya ini ya, bukan sesuatu yang diserah terimakan dengan tangan. Yang kedua adalah berlian, intan, mutiara, permata, logam mulia selain emas dan perak. Meskipun secara nominal lebih mahal, Pak. Misalnya ibu punya perhiasan dari mutiara, intan, berlian, harganya sekian ratus juta, maka itu tidak dizakatkan. Beda kalau perhiasannya emas dan perak. Nah, sekarang kita bahas ya nisab masing-masing 3 hal ini. Yang didapatkan di dalam hadis itu adalah emas dan perak. Emas itu adalah 20 dinar. Berapa nisab emas? 20 dinar. Karena kita nggak pakai dinar sekarang ya, kita pakainya gram emas, maka kita kalkulasikan. 1 dinar itu 4,25, 4/4. Jadi 1 gram emas, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Berarti kalau 20 dinar berapa? 20 dikali 4/4. Kita ambil dulu 4 dikali 20, 80. 1/4 dikali 20, 5, 80 tambah 5, 85. Catat ibu-ibu ya, emas ketika sampai 85 gram itu sudah dikenakan zakat karena mencapai nisab, meskipun nanti ada haulnya ya, harus punya haul. Ini kalau 24 karat. Kalau 18 karat maka lebih gede lagi
ya, lebih berat lagi gramnya. Jadi yang kita bahas 85 ini kalau dia 24 karat. Kalau dia 20 sekian karat nggak sampai 24, maka di atas 85 gram. Kalau 18 karat nambah lagi. Yang penting 85 gram 24 karat. Berapa harga 1 gram sekarang emas, Pak? Kalau bapak-bapak mungkin kesulitan menjawabnya. Kalau ibu-ibu cepat ya. Berapa ibu-ibu 1 gram emas? Malu-malu ya. 1 juta kurang lebih, kita bulatkan saja. Sekarang 1 juta. Artinya kalau orang punya harta 85 gram kali 1 juta, dia sudah mencapai nisab emas, yaitu 85 juta. Jadi kalau kita tabungannya cuma 5 juta, 10 juta, udah nggak usah mikirin zakat. Karena zakat ini tu'khad min aghniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Diambil dari orang yang sugih, orang yang kaya, dikasih kepada orang miskin. Sehingga orang miskin nggak usah pikirin zakat. Orang kaya pusing mikirin zakat, sehingga ada namanya konsultan zakat, saking pusingnya masalah zakat. Jadi ketika seorang punya 85 gram uang, maka dia mencapai nisab emas. Berapa yang dikeluarkan dari 85 gram emas? Yaitu 2,5%. Atau 1/40. Jadi kalau kita punya 40 nasi, kita cuman kasih 1 nasi. Kita punya berapa? 39. Zakat itu kecil sekali dibandingkan pajak penghasilan, pajak restoran, pajak bangunan, bumi dan bangunan, ya enggak? Ya, tanya deh pengusaha-pengusaha ini. Pusing mikirin pajak. Sedangkan dalam Islam cuman 2,5%. Itu pun tidak setiap bulan. Ya, itu pun per haul, per tahun. Itu pun tidak setiap UMKM kena pajak. Ini enggak setiap orang buka usaha resmi pajak. Ya, pajak untuk orang miskin, dari orang miskin untuk orang kaya. Enggak ya. Beli Rubicon, enggak ya. Tapi Islam mengajarkan orang kaya bayar zakat untuk orang miskin. Luar biasa, bagus sekali indahnya Islam. Jadi kalau 85 gram kita bagi 40, maka 2,125 gram. Cuman 2 gram kurang lebih. Kalau dihartakan cuman 2 juta sekian. Bayangin, kita punya uang 85 juta, cuman keluar uang 2 juta. Geli 2 juta. Kita masih punya 83 juta, Pak. Jadi nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara zakat. Justru zakat membuat harta itu namanya zakat kan nama. Ziyadah, bertambah. Bertambah berkahnya, bertambah nominalnya. Nggak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara bayar zakat. Ini bahas zakat emas. Berapa tadi? 20 dinar atau gramnya berapa? 85 gram. Zakatnya 2,5%. Yang kedua perak. Perak ini nisabnya adalah 5 uqiyah. Atau kalau kita dirhamkan 200 dirham. Kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dirham. 1 dirham itu 3 kurang. 3 gram kurang atau 2 gram, 975 gitu. Nanggung ya. 3 gram kurang banget. 3 gram kurang 0,25%. Jadi 1 gram perak atau 1 dirham itu 2,975 gram perak. Sehingga kalau kita kalikan 200 ya, yang tadi 2,975 dikali 200 maka dapatnya 595 gram perak. Kalau emas 85 gram emas, kalau perak 595 perak. Dan berapa harga perak sekarang? Ya, saya cari tadi di Google, berkisar 12.000 1 gram. Sehingga kalau 12.000 dikalikan 595 dapatnya 7,14 juta. 7 juta udah wajib zakat perak menurut nisab perak.
Jauh Pak ya. Kalau emas 85 juta, kalau perak 7 juta. Sekarang pertanyaan, kalau kita punya uang, ikut nisab yang mana? Ikut nisab emas atau perak? Dikiaskan kemana? Karena dua-duanya adalah mata uang, alat tukar di masa lampau. Ya, maka jawabannya sebagian ulama berpendapat zakat uang menggunakan nisab perak, artinya 7 juta sudah wajib zakat. Kalau kita punya tabungan 7 juta atau kita bulatkan 8 juta, karena kan 7, sekian. Saya punya tabungan 8 juta selama setahun, maka saya sudah wajib zakat menurut versi perak. Sebagian ulama mengatakan ini yang betul. Kenapa? Kemaslahatan orang miskin. 8 juta keluar uang, 10 juta keluar zakat. Beda kalau 85 juta tadi, orang miskin dapatnya sedikit. Karena yang bayar zakatnya sedikit. Ini pendapat yang pertama. Tapi wallahu a'lam yang lebih tepat kalau saya pribadi adalah menggunakan nisab emas. 85 gram emas. Jadi kalau kita punya tabungan 8 juta belum wajib zakat. Kenapa? Kita bahas tadi, karena zakat itu tukhad min agniyaihim, diambil dari orang kaya. Sekarang kira-kira kalau ada orang punya tabungan 8 juta, kaya nggak Pak? Hah? Langsung santri? Enggak, ya. Udah tahu duit santri ini. Ya, dikitnya 8 juta, cuma belum dibilang orang kaya punya tabungan 8 juta zaman sekarang. Beda kalau orang punya tabungan 85 juta, setahun nggak kurang-kurang. Oh, sugih ini orang kaya ini. Kenapa tabungannya 85 juta nggak kurang-kurang? Jadi Pak, yang jadi tolak ukur adalah nisab dan haul. Kalau punya uang 100 juta belum wajib zakat. Nunggu satu tahun kemudian baru zakat. Jadi misalnya saya dikasih harta, ya ini Pak Ustadz 100 juta, alhamdulillah, langsung beli mobil second 50 juta. Kemudian beli motor second, kemudian beli kulkas 4 pintu, habis uangnya, enggak wajib zakat. Jadi orang yang zakat benar-benar orang kaya, punya tabungan 85 juta setahun enggak kurang-kurang, malah semakin bertambah. Ya wallahu taala alam. Jadi yang lebih tepat digunakan kepada emas, ya, karena kalau perak itu 7 juta udah wajib zakat. Berapa keluarnya? 200.000 kurang. 8 juta ngasih 200.000, ya, 10 juta ngasih 2,5, 290.000 begitu. Maka sangat sedikit sekali yang diterima, beda dengan tadi zakat 85 juta, 2 juta sekian. Lumayan dikasih orang 2 juta. Sekarang bagaimana cara menghitung zakat harta? Maka kita harus mencatat ketika uang sudah mencapai nisab. Misal nih, alhamdulillah bulan Ramadan 1 Ramadan ya 2022 kemarin saya dapat uang THR dari Al-Madinah, ya 2 kali gaji misalnya atau 1 kali gaji, maka double. Pas banget tabungan saya ketika itu 85 juta, alhamdulillah. Ketika dikalkulasikan dengan gram emas saat itu udah sampai nisab 85 gram emas. Nah, sampai 1 Ramadan 2023 uang tabungan saya misalnya udah sampai 100 juta. Maka saya mengeluarkan zakat 100 juta tadi. Meskipun secara hitung-hitungan kan 85 juta aja yang diwajibkan, cuman ribet. Lebih bagus kita langsung bulatkan dengan harta yang ada saat itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini 100 juta nggak berkurang-kurang, maka 100 dibagi 40 berapa? 2,5. Jadi saya keluarkan 2,5 juta untuk Al-Madinah. Tolong Al-Madinah salurkan untuk orang miskin. Siap, begitu ya. Jadi gampang cara menghitungnya. Emas pun demikian, ibu-ibu pulang ini hitung berapa gram emas, sekian, 50 gram, belum wajib zakat. Santai, alhamdulillah Pak Ustaz. Begitu juga harta, ya tabungan berapa di dalam rekening baru 20 juta Pak Ustaz, belum wajib zakat. Ya, belum wajib zakat.
Akan tetapi kalau selama setahun berkurang maka tidak wajib zakat. Contoh nih, satu Ramadan saya dapat uang 85 juta. Satu Muharram saya beli motor Menmax 220 juta. Maka di bawah nisab sekarang, maka hitungannya sudah di-delete, dihapus. Seandainya satu Ramadan ke depan saya punya uang 1 juta, saya belum wajib zakat. Kenapa? Karena nisabnya sudah tercapai tapi haulnya tidak. Jadi tolong ketika harta itu mencapai haul, catat tanggalnya. Enggak harus nunggu bulan Ramadan. Sebagian orang nunggu Ramadan, enggak. Ketika sudah sampai haul tadi, catat tanggalnya. Kalau selama itu tidak berkurang dari nisab, maka dikeluarkan zakat setelah 1 tahun. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi kalau dia berkurang, Ustaz saya punya tabungan 85 juta, berkurang 2 bulan kemudian, maka hitungannya dihapus. Nanti 2 bulan lagi dapat lagi uang 85 juta lebih, maka catat tanggal tersebut, misalnya 1 Rajab. Nah, selama 1 Rajab sampai tahun depan nggak berkurang-kurang, diwajibkan zakat dari total keseluruhan harta untuk memudahkan. Ya, karena kalau kita hitung 85 gram ini kita pisahkan itu ribet ya, dihitung setiap saat. Jadi ini diantara cara menghitung zakat panduan harta. Kenapa yang diambil adalah nisab emas? Karena ini lebih dekat kepada hewan ternak. Bayangkan hewan ternak itu kalau kita punya kambing itu 40 ekor baru wajib zakat. 1 ekor kambing berapa harganya? 3 juta. 3 kali ke 40 berapa? 120 juta. Baru wajib zakat hewan ternak kambing. Jadi 8 juta tadi enggak masuk akal. Masa orang punya 8 juta wajib zakat, orang punya kambing 100 juta enggak wajib zakat. Sehingga lebih tepat dikiaskan ke nisab emas. Maka waspadalah bagi teman-teman yang punya harta yang banyak, jangan sampai lalai. Ini rukun Islam. Yang ulama berbeda pendapat, yang meninggalkan zakat apakah kafir secara sengaja? Ya, kalau mengingkari kewajibannya jelas kafir. Tapi kalau dia karena pelit, kikir atau meremehkan kewajiban zakat, maka ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kafir, seperti riwayat Imam Ahmad, sebagian lain mengatakan tidak. Dan ini lebih tepat, tidak kafir tapi sangat berbuat dosa yang sangat besar. Jadi demikian tentang cara menghitung zakat harta. Emas itu 85 gram dan perak 595 gram. Kalau diuangkan sekarang, kalau emas 85 juta, kalau 1 gram 1 juta, dan perak ya itu 7,14 juta kalau 1 gramnya 12.000 ya. Adapun uang kita kalkulasikan kepada emas, meskipun ada sebagian ulama mengatakan kepada yang lebih dekat, yaitu kepada perak. Kenapa emas? Karena emas lebih stabil dibandingkan perak. Perak sekarang jatuh banget. Beda dengan emas, ya stabil. Wallahu taala a'lam. Demikian pengajian kita pada sore hari ini tentang cara menghitung zakat harta, ya, emas, perak dan mata uang, ya. Jadi tolong bagi yang kira-kira memiliki tabungan 85 juta lebih, kemudian emas, ya, perhiasan tambah batangan antam 85 gram lebih, atau perak kurang lebih 600 gram kurang 5 gram, maka hendaklah dia catat tanggalnya, kemudian perhatikan apakah setahun itu mengalami kekurangan di bawah nisab atau tidak. Kalau tidak, setahun kemudian diwajibkan bayar zakat 2,5%, 1/40. Ya, jadi ini yang dizakatkan tidak ada pada motor, mobil, ya, kemudian tanah, kemudian aset ataupun rumah. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri untuk siap-siap untuk buka puasa bersama, dan mungkin ini pertemuan terakhir anak, ya, selama Ramadan, karena insya Allah setelah ini Ustaz Hidayatullah semoga beliau ya bisa mengisi pengajian. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.